Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu, nama saya Firman Ardiansyah, kelas 12 Agama. Di sini saya akan menceritakan biografi kisah seorang ulama yang berperan penting di sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni salah satunya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah dilahirkan di Tambak Beras, Jombang, 31 Maret 1888 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Hasbullah, merupakan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Pendidikan. Selama 20 tahun, beliau mendalami agama dari pesantren satu ke pesantren yang lain. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, Pondok Pesantren Tawangsari Sepanjang, Pondok Pesantren Branggahan Kediri, Pondok Pesantren Tabu Ireng, Jombang, dan belajar di Mekah Al-Mukarramah. Pada tahun 1916, beliau mendirikan Nahdlatul Wathon, dan pada tahun 1918, beliau juga mendirikan Lembaga Pendidikan Taswirul Afkar. Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang yang sangat dinamis, lincah, pantang menyerah, dan cerdas. Sahabat beliau sangatlah banyak karena pandai bergaul dengan para ulama dari berbagai organisasi Islam lainnya. Jasa Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau menjadi utusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama bersama Syekh Ghanaim Al-Misri dan seorang mahasiswa yang tinggal di Mekah bernama Kiai Haji Dahlan Abdul Qahar. Mereka kemudian berhasil menemui Raja Ibnu Saud di Mekah untuk menyampaikan permohonan agar ajaran bermadhab tetap dijamin di tanah haram. Jabatan di kalangan NU, Kiai Wahab adalah orang yang memprakarsai tradisi jurnalistik, mendirikan majalah yang terbit tengah bulan, Suara Nahdlatul Ulama, dan menjadi pemimpin redaksi selama kurang lebih 7 tahun. Beliau juga penggagas lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Mendapat khotib am atau Sekretaris Umum PBNU saat NU pertama kali didirikan. Setelah Kiai Hasyim Asy'ari wafat, jabatan Rais Am atau Ketua Umum dijabat oleh Kiai Wahab. Beliau juga pernah menjadi anggota KPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota konstitute, dan berkali-kali menjadi anggota DPR RI serta anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPR. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada hari Rabu 12 Juli 1391 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1971 Masehi dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, dan Jawa Timur. Merupakan biografi dari seorang ulama yang berperan penting setelah kemerdekaan, yaitu Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Beliau lahir di Jombang 7 September 1940, merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim dan Hajjah Sholihah. Gus Dur juga merupakan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Semasa kecil, Gus Dur sempat berpindah dari Jombang ke Jakarta untuk menempuh pendidikan karena mengikuti ayahnya. Sepeninggal Kiai Haji Wahid Hasyim pada 1954, Gus Dur meneruskan pendidikannya di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Setelah itu, Gus Dur melanjutkan studi di sejumlah pesantren di tanah air dan sempat berkuliah di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme yang menjunjung tinggi keberagaman di berbagai hal.
terutama suku, agama, dan ras. Gus Dur mampu mendobrak diskriminasi warga Tionghoa di Indonesia dengan mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang larangan kegiatan perayaan Imlek. Sejumlah kebijakan Gus Dur dalam bidang politik selama masa kepemimpinannya diantaranya memisahkan TNI dengan Polri, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, menerapkan otonomi, dan Gus Dur meninggal dunia pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia wafat di usia 69 tahun dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sekian video yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.